Iya. Oke, yuk kita lanjut dulu. Mention all the program that CBS display on Wednesday. On Wednesday, CBS. Lihat. Pertama, lihat Wednesday-nya dulu, terus CBS. Lost in space, the blah blah blah, green acres, he and she, and then the last one is I don't know how to read that. Oke. Okay. Kalau semester lalu kita tuh jadwalnya jam berapa ya? Sama jam 10 ya? Ah, jam 9. Oh, berarti saya yang salah. Aku pikir aku jadwalnya tuh jam 10 mulainya. Berarti kalau besok jam 9 gimana? Oh, Mbak Feni udah. Mbak Feni oke. Mbak Tonari stres. Mbak Dian tidak. Oke, sekarang gini. Yang setuju jam 9 raise hand. Bisa raise hand kan? Oke. Terus ada lagi? Dua orang jam 9. Oke. Sekarang yang jam 9.30. Yang jam 9.30, 3 orang, 4 orang. Oke. Yang jam 10. 2 orang. Oke. Oke, kalau begitu. Jadi jam 9.30 ya. Aku ngambil suara terbanyak ya. Nggak apa-apa Mbak Feni. Kalau Mbak Feni misalkan jam 9.30 masih sibuk ya nggak apa-apa. Nanti setengah jam itu kan bisa ditonton dari YouTube. Tenang aja. Oh iya nggak apa-apa Mas Fikri. Kalau memang apa namanya, kalau memang terlalu malam jam segitu dan besok harus kerja, nggak apa-apa jam 11. Yang penting sisanya ditonton ya di YouTube ya. Soalnya takut-takut ada tugas atau ada materi yang penting yang sedang saya jelaskan. Nggak apa-apa dong Mbak Feni. Oke, kita lanjut ya. Sekarang, oke, ini hari ini kayaknya modul agak, bukannya saya nggak mau pakai modul, tapi karena saya sudah menyiapkan slide-nya sebegitu bagusnya Allah. Jadi yang di modul itu buat latihan ya. Kenapa Mbak Titin sama kayak yang dulu? Apanya yang sama? Oh iya, iya. Kalau di modul banyak ini yang modul intinya scanning. Iya, sama. Memang ada beberapa tambahan baru. Di modul ini ada beberapa tambahan baru nanti kita pelajarin. Tapi rata-rata ya hampir 80 sampai 90% itu modul kita sama. Ya. Jadi cuman apa sih namanya? Kadang ada latihan-latihan yang agak baru tapi intinya mah sama. Tuh. Iya, benar tuh.
Kata ibu ketuanya, remember next week at 9:30. Oke, kita lanjut. Reading for detailed information. Tadi reading for specific information. Kalau ini kebalikannya. Jadi berbeda dengan scanning, reading for detailed information mengharuskan kita, para pembaca, untuk menghabiskan waktu membaca lebih lama. Kenapa? Reading for detailed information dimaksudkan agar kita dapat memahami isi bacaan secara terperinci. Jadi harus mengerti secara detail paragraf 1 main idenya apa, paragraf 2 main idenya apa, paragraf 3 main idenya apa, dan seterusnya. Nanti ketika ditanya gagasan utama dari wacana ini apa, itu kita harus tahu ya. Oke, pada modul kali ini kita akan mencoba mempelajari reading for detailed information dari dua macam sumber. Yang pertama, sebenarnya ini sama-sama teks, tapi yang pertama short text atau teks pendek, yang kedua complex text ya. Dan setelah ini kita akan mencoba mengenal penggunaan but, and, or, so, dan seterusnya, etc. Oke, pertama kita lihat, nah ini yang short text. Ayo kita baca bareng-bareng. What is reading? Reading is the process of looking at a series of written symbols and getting meaning from them. Jadi reading adalah sebuah proses mencari melihat series of written symbol. Jadi simbol tertulis. Nah, dan and getting meaning, dan mendapatkan makna dari simbol tersebut. Ya, reading itu pertama kita melihat apa? Melihat simbol ya. Simbol yang tertulis yaitu biasanya apa? Huruf, bacaan. Nah, simbolnya itu huruf dan mendapatkan makna dari simbol tersebut. Nah, dari huruf itu akan membentuk kata, dari kata membentuk kalimat. Nah, di situ nanti pasti ada maknanya. When we read, we use our eyes to receive written symbol. Jadi ketika kita membaca, kita menggunakan mata kita untuk menerima simbol tertulis seperti letters, punctuation mark, and spaces. Jadi huruf, tanda bacaan, dan space. And we use our brain to convert them into words, sentences, and paragraphs that communicate something to us. Oke, jadi dan kita menggunakan otak kita, our brain, untuk mengubah simbol tersebut menjadi suatu kata, into words, kata menjadi kalimat, dan paragraph that communicate something to us, yang mengkomunikasikan sesuatu kepada kita. Reading can be silent. Reading bisa secara sunyi ya. Jadi bisa nggak perlu kita ibu pergi ke pasar keras-keras, itu nggak perlu ya kan. Jadi in our head, or aloud, bisa juga secara keras, so that other people can hear. Okay. Reading is a receptive skill. Through it we receive information. Jadi reading adalah kemampuan yang kita terima, yang dapat kita terima. Melalui reading, kita menerima informasi. But the complex process of reading is also requires the skill of speaking. Tapi proses kompleks dari membaca juga membutuhkan
kemampuan berbicara, ya, so that we can pronounce the words that we read. Jadi kita dapat mengucapkan kata-kata yang kita baca. In this sense, reading is also productive skill in that we are both receiving information and transmitting it, even if only to ourselves. Jadi reading juga merupakan suatu kemampuan yang produktif, ya, karena dengan reading kita dapat menerima informasi juga menyampaikannya, walaupun penyampaiannya itu kepada diri kita sendiri, gak mesti menyampaikan kepada orang lain. Oke, reading is the third of the four language skill. Reading adalah kemampuan ketiga dari 4 kemampuan bahasa yang which are, yaitu listening, mendengar, speaking, berbicara, reading, dan writing. Do we need to read in order to speak English? Nah, apakah kita harus membaca jika kita ingin bisa berbicara dalam bahasa Inggris? The short answer is no. Some native speaker cannot read or write, but they speak English fluently. Jadi beberapa native speaker itu berarti pembicara yang memiliki kemampuan berbicara. Misalkan native speaker berarti dia bahasa aslinya, bahasa pertamanya, first language-nya dia adalah bahasa Inggris. Kalau kita Indonesian native speaker, ya, mereka nggak bisa membaca atau menulis, tapi mereka bisa berbicara secara fasih, berbicara bahasa Inggris secara fasih. On the other hand, reading is something that you can do on your own that greatly broadens your vocabulary. Jadi reading adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh diri Anda sendiri, yang dapat memperluas vocabulary Anda, sehingga thus helping you in speaking and in listening and writing. Sehingga dapat membantu Anda dalam berbicara, juga dalam mendengarkan, dan juga dalam menulis. Reading is therefore a highly valuable skill and activity, and it is recommended that English learners try to read as much as possible in English. Nah, ya, kalimat terakhir, highly valuable skill and activity. Tuh. Jadi, nggak ada suaranya. Halo, ada kan? Ada. Ya, jadi reading itu sama pentingnya dengan listening, speaking, dan writing.